Lalu Nabi SAW menjelaskan 3 cahaya. Yang pertama, nur, cahaya rembulan, cahaya yang nyaman, indah, membuat hati tenang. Dan itulah sholat. As-salatu nur. Sholat itu nur. Seperti cahaya rembulan. Karena Allah berfirman, wal qamara nura. Dan Allah jadikan bulan itu bercahaya nur. Maka sholat bagi seorang muslim itu ibarat menikmati cahaya rembulan. Ada keteduhan, ada ketenangan, ada rasa kangen, ada rasa nggak ingin terlewatkan. Ya, cahaya rembulan yang begitu indah. Makanya tidak heran Nabi kita SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat. Di dalam sholat. Orang-orang beriman tuh betah ketika sholat. Berbeda dengan orang munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau beranjak untuk mendirikan sholat, maka mereka malas-malesan. Qamu kusala. Malas-malesan. Dan salah satu yang diancam ketika salat kan malas-malasan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang-orang yang salat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita lanjutkanlah. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang melalaikan salatnya. Hadirin yang Allah muliakan. Maka kalau kita ingin tahu sebenarnya kadar dan kualitas iman gue tuh kayak apa ya, setinggi apa, nah salah satunya lihat aja sholat. Sholat itu udah jadi nur belum bagi kita? Sholat itu sudah menjadi cahaya rembulan belum di dalam hati dan diri kita? Kalau kita masih berat, males-malesan, maka evaluasi diri ini secepat mungkin. Jangan sampai kita, karena sifat orang munafik yang Allah sebutkan dan cantumkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau berdiri untuk mengerjakan sholat, maka mereka mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Was-shadaqatu burhan. Lalu ketika Nabi SAW menjelaskan sholat itu cahaya, seperti cahaya rembulan, nur. Nabi SAW ingin menjelaskan cahaya berikutnya, burhan, yang lebih panas dari nur, tapi masih nyaman. Tapi melebihi nur, kualitas teriknya dan panasnya. Dan itulah sifatnya sedekah. Kenapa demikian? Karena kita suka banget sama harta. Kita hobi banget sama harta, cinta banget sama harta dan uang. Maka lahirlah sifat pelit di dalam diri manusia. Maka datanglah sedekah, infak, memberi sebagai cahaya, sehingga kita bisa melihat kadar keyakinan kita kepada Allah dengan mengevaluasi perasaan kita pada saat kita berhadapan dengan sedekah. Karena untuk melihat butuh cahaya, untuk melihat itu butuh cahaya. Nah, disitulah perannya sedekah sebagai burhan, kata para ulama. Dengan bersedekah, memberikan harta di jalan Allah, bantu saudara kita, maka itu adalah cahaya yang membuat iman kita terlihat. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini, sudah berbulan-bulan tapi masih kondisinya masih berat, angka masih naik,
dan banyak orang susah, maka ini menjadi salah satu tolak ukur. Apalagi kalau kita juga susah, jemaah. Apalagi kalau kita pun susah. Makanya orang-orang yang bertakwa telah kita jelaskan apa? U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika mereka lagi sulit. Ya, ketika mereka lagi sulit juga. Maka nggak heran infak dan sedekah adalah burhan. Lalu cahaya yang ketiga adalah dhiya, cahaya yang terik, yang panas, yang ada unsur membakar, dan itulah sabar. Karena sabar itu berat banget, gak mudah. Untuk bisa sabar, kita seringkali harus merasakan diri ini seperti terbakar, sakit, dan luka bakar kan menyakitkan, hadirin. Luka bakar itu luar biasa. Makanya neraka itu dibakar kan ininya, siksanya. Dan begitulah orang yang berusaha sabar, merasa diri terbakar seringkali. Tapi jangan bergeming. Masih ingat bahasa simpel, ngebatu lah gitu loh, ngebatu. Udah jangan mundur. Jangan balik kanan. Jangan keluar dari perjuangan. Jangan keluar dari hijrah kita. Jangan melipir dan minggir dari jalan yang mengarah ke ridho dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan terus. Panas Ustadz, ya dia. Aduh aku udah gak sanggup. Dia. Sampai kapan? Ini dia. Justru ketika kita merasa berat, sulit, aduh kok kayaknya gak bisa-bisa, kok kayaknya jatuh lagi, justru mari kita lihat angle dan sisi yang lain. Bukankah apa yang kita rasakan itulah yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW mengatakan as-sabru diya, berarti yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu sebuah kebenaran dan kita rasakan sendiri. Kita bukan hanya dengar, kita bukan hanya lihat teorinya, tapi kita rasakan betapa susahnya untuk sabar. Harusnya kan lahir sebuah rasa dan pemikiran, berarti Rasulku benar ya. Berarti yang beliau sampaikan hanyalah sebuah kebenaran dan fakta. Dan itulah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ketika Rasulullah SAW mengatakan dia, kita rasakan dia tersebut di dalam diri kita. Berarti Rasulullah SAW itu benar, jujur. Maka ini harus melahirkan sebuah keyakinan dan justru bahan bakar. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya bersabda was-sabru diya, sabar itu seperti terkena cahaya membakar, tapi Rasul SAW juga mengatakan inna nasra ma'as sabar, sesungguhnya kemenangan dan pertolongan bersama kesabaran. Bersama kesabaran itu juga yang beliau sampaikan kepada kita. Dan kalau Rasulullah SAW benar dalam hal ini, beliau pasti juga benar pada saat menyatakan bahwa kemenangan dan pertolongan selalu bersama dengan kesabaran.